kita ingin berbagi kebaikan pada orang lain, itu alamiah, karena berbagi kebaikan itu menyenangkan. Tapi kalau kita ingin terkenal, viral gara-gara itu, sudah tidak alamiah lagi. Biasanya ada efek menyusahkannya. Maka inginkan yang alamiah-alamiah saja demi kesehatan mental kita. Ini saya ada kalimat menarik dari Lewis, The Problem of Pain. Kata dia, rasa sakit mental itu tidak sedramatis rasa sakit fisik, namun lebih banyak terjadi dan lebih sulit ditanggung. Upaya yang sering kita lakukan untuk menyembunyikan rasa sakit mental biasanya menambah bebannya. Lebih mudah mengatakan gigiku sakit daripada mengatakan hatiku hancur. Jadi orang yang sakit mental itu kan memang mau cerita itu rasanya enggak enak. Kalau sakit gigi sih gampang. Ini teori ini berlawanan dengan lagunya Maggie Z itu. Daripada sakit gigi lebih baik sakit hati. Kalau ini enggak. Ayo ngomong sakit hati gampang, sakit gigi gampang, tapi ngomong sakit hati sulit. Jadi makanya teman-teman saja yang punya circle, punya teman, punya jaringan, punya kelompok, punya kolega, yuk saling peduli. Karena kadang-kadang sahabat kita, teman kita yang dalam kesulitan dalam aspek mental ini, sulit sekali kita mendeteksinya. Ayo saling peduli, saling mendukung. Kalau sakit fisik gampang. Kita sering dapat berita teman kita yang ini sakit ini sekarang opname, ketahuan, tinggal kita jenguk di rumah sakit, selesai. Tapi yang sedang kecewa, sedang patah hati, kan tidak ada woro-woronya di grup WA. Kan tidak ada yang terus ayo kita jenguk teman kita itu, dia sedang patah hati, dia sedang kecewa, dia kan tidak begitu. Nah, itu sulitnya sakit mental. Padahal kadang-kadang sakit mental itu efeknya bisa fatal. Ya kayak saya bilang tadi, sampai ada yang mengakhiri hidupnya. Maka penting bareng-bareng, ayo kita saling peduli. Ya apalagi kalian kan kemarin cerita-ceritanya yang mengakhiri hidup banyak yang muda-muda. Berarti kalian juga ayo waspada dengan circle sekelilingmu, dengan teman-temanmu, sahabatmu. Baik, saya lanjutkan. Nah, sebelum masuk ke agama ya, coba kita cek. Kalau menurut para filosof, mental sehat itu harus yang bagaimana? Kalau kata Aristoteles, dulu kena kita bahas etiknya ya, mental sehat itu adalah yang seimbang, jangan ekstrim. Hidup yang pas saja. Bukan pas-pasan loh ya. Kalau pas-pasan konotasinya agak kekurangan. Pas itu ya sesuai kebutuhan saja, jangan berlebihan. Itu kunci mental sehat. Kalau senang ya senang biasa saja. Seandainya tidak suka ya tidak suka biasa saja. Hidup dalam keseimbangan. Kan Aristoteles ini kan dengan etika Nikomacheannya dikenal dengan konsep golden rule-nya. Jadi aturan jalan tengah. Yang baik itu yang tengah-tengah. Jangan berlebihan, jangan kurang, jangan lebih. Kan itu ada hadisnya juga, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya segala sesuatu itu tengahnya. Jadi ambil tengahnya, kecuali donat. Ya donat tengahnya rawono. Jadi maksudnya jangan berlebihan. Kalau kamu berlebihan nanti mesti ada efeknya ke mental, termasuk berkekurangan.
Termasuk mungkin hari ini kan waktu kampanye, kalian suka dengan satu calon, benci dengan calon yang lain, ya monggo saja, tapi jangan berlebihan. Biasa saja. Suka tidak suka itu biasa. Pilihanmu beda dengan yang lain juga biasa. Ayo seimbang saja, yang wajar saja. Biar apa? Biar mental kita sehat. Biar nanti setelah pemilu tidak membanjiri rumah sakit jiwa. Jadi ini anggap proses normal, proses biasa saja. Itu versinya Aristoteles begitu, jangan ekstrim. Kalau versinya Epikuros, inginkan hidup itu memang wajar. Orang menginginkan kenikmatan. Epikuros ini kan yang dianggap pelopornya hedonisme, tapi dia pun punya konsep kenikmatan yang kita kejar. Kalau tidak ingin berbalik jadi kesusahan, ambillah kenikmatan yang alamiah saja. Jadi yang alamiah itu ya sebenarnya nanti sama kayak Aristoteles, yang sesuai takaran, yang murni, bukan yang tidak penting. Jadi misalnya kita ingin makan, ya kita makan saja sewajarnya. Contohnya alamiah kalau di Epikuros misalnya begini, kita makan nasi satu piring dengan lauk yang kita sukai dan kita nikmati, itu alamiah. Tapi kalau kita pingin makannya di restoran mewah yang mahal, ini tidak alamiah. Kita ingin berbagi kebaikan pada orang lain, itu alamiah, karena berbagi kebaikan itu menyenangkan. Tapi kalau kita ingin terkenal, viral gara-gara itu, sudah tidak alamiah lagi. Biasanya ada efek menyusahkannya. Maka inginkan yang alamiah saja demi kesehatan mental kita. Itu Epikuros. Kalau Stoikisme, dia pinginnya kita bisa mengendalikan pikiran dan emosi. Ini sudah balik-balik dijelaskan. Kita harus bisa membedakan ini dalam kontrolku, itu tidak. Yang di luar kontrolku ya sudah, aku terima. Tapi yang dalam kontrolku bisa aku ubah, ya aku akan semaksimal mungkin berusaha mengubahnya. Kalau Freud, dia bilang keseimbangan batin dan mengendalikan bawah sadar. Gimana caranya kita tetap hidup di level sadar, tidak sepenuhnya dikendalikan oleh bawah sadar kita. Kalau Viktor Frankl kemarin dulu pernah kita bahas, eksistensialis ya. Sehat mental itu hidup yang sadar tujuan dan makna. Nah, ini banyak alternatif dari para filosof.